Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhitung nilainya. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan aman. Kajian pada kali ini saya ingin menyampaikan satu tema kecil, bahwa doa kita itu dikabulkan dengan ikhtiar yang rasional. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Tetapi terkabulnya doa oleh Allah itu melalui ikhtiar yang rasional. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara ujuk-ujuk. Kita ingin pinter berdoa dengan sungguh-sungguh berdoanya, tetapi tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, tidak pernah kuliah, pastilah tidak akan jadi pinter. Ingin mempunyai rezeki, ingin kaya, kita berdoa dengan sangat kuat, tetapi kita tidak bekerja, tidak melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan rezeki, pastilah tidak akan rezeki itu datang secara ujuk-ujuk. Kita sholat duha, inna duha aduhauka, kemudian ingkana rezeki ba'idan faqoribu, jika rizkiku itu jauh dekatkanlah. Tapi kita tidak pernah berusaha mendekatkan. Ingkana fil ardi fa'akhrijhu, jika rizkiku itu ada di dalam tanah maka keluarkan. Tapi kita tidak pernah menanam. Bagaimana bisa terkabul doa kita itu? Ada satu kisah seorang ahli doa ikut berlayar di kapal di tengah lautan, kemudian ada ombak besar, badai menerjang, oleng kapalnya itu, kemudian tenggelam kapal ini. Si ahli doa ini dengan tenang saja dia berdoa, berharap ada pertolongan Allah. Dia berdoa sangat kuat, sangat khusyuk, semakin khusyuk. Padahal dia dalam keadaan bahaya itu. Maka datanglah kawannya membawa skoci. Dia yakin, dia bilang, saya akan diselamatkan oleh Allah. Sampailah tenggelam, dia kemudian terapung-apung di lautan. Kemudian datanglah bantuan helikopter itu untuk mengevakuasi. Dia masih bilang bahwa pasti Allah akan menyelamatkan saya. Doa saya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Matilah tenggelam orang ahli doa ini. Konon, kemudian setelah mati itu dia protes pada Tuhan. Tuhan, mana janjimu, katamu kalau aku berdoa kamu pasti mengabulkan. Maka dijawab oleh Tuhan, doamu itu sudah saya kabulkan. Ketika ada orang datang menawarkan sekoci untuk menyelamatkan kamu, kamu tolak. Kamu terapung-apung di tengah lautan, terumbang-ambing, kemudian datang helikopter untuk mengevakuasi kamu. Kamu tolak, kamu tetap berdoa saja. Gimana saya bisa mengabulkan doamu? Jadi kalau doa tidak disertai dengan ikhtiar yang rasional itu, Allah saja mungkin bingung bagaimana cara mengabulkan. Marilah kita berdoa, tetapi harus disertai dengan ikhtiar yang rasional. Itulah sunatullah. Ingin kaya kita harus bekerja keras, ingin pinter kita harus belajar, ingin sehat kita harus berusaha makan yang
teratur, ya istirahat, berolahraga dan seterusnya. Ya, itulah sunatullah. Ya, tidak ada yang ujuk-ujuk ini. Nah, kalau sudah terjadi dan kita sudah ikhtiar secara maksimal, maka pasrahkan kepada Allah, bertawakal, dan kita meyakini itulah takdir Allah. Jadi takdir Allah itu bisa kita ketahui kalau sudah terjadi. Ya, apa yang terjadi ini ya pasti melalui sebab-sebab yang rasional. Tetapi kalau kita tanyakan mengapa, misalnya seseorang ditakdirkan meninggalnya itu kecelakaan di jalan raya, ya ditanya mengapa dia kecelakaan. Oh ya karena dia tidak hati-hati menyeberang. Mengapa tidak hati-hati? Oh dia tidak fokus, dia terlalu capek, tengah malam itu dia tidak tidur sehingga dia oleng gitu. Ya mengapa begitu? Mengapa begitu? Mengapa begitu? Nah, otak kita itu tidak sampai. Jawaban yang terakhir dan yang menenteramkan kita adalah inilah sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah digariskan oleh Allah, sehingga takdir Allah itu juga akan terjadi melalui sebab akibat yang rasional. Oleh karena itulah kita jangan sombong mengandalkan ikhtiar kita pasti berhasil, ya, tapi kita juga jangan sombong juga, ya, doa kita pasti dikabulkan, tetapi kita tidak melakukan ikhtiar. Kita seimbangkan, kita berdoa yang maksimal, tetapi kita juga berikhtiar yang maksimal. Setelah itu kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah, dan jika berhasil kita bersyukur, tetapi ketika gagal kita kemudian sabar. Itulah yang menenteramkan hati. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.